Hi guys, welcome back to another episode of Roma Belajar 100. Today I'm gonna talk to you about a group of words you might pronounce incorrectly. Once again, today I'm gonna talk to you about a group of words you might pronounce incorrectly. Jadi hari ini aku akan berbicara kepada Anda mengenai sekelompok kata-kata yang Anda salah lafalkan. Kemungkinan might itu artinya kemungkinan Anda salah lafalkan. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang cukup penting yang kalau Anda ngomong bahasa Inggris dengan lancar Anda pakai setiap hari. Jadi penting sekali untuk Anda ketahui cara melafalkan kata-kata ini dengan benar, supaya ketika Anda ngomong dengan orang bule ataupun dengan orang yang udah lancar ngomong bahasa Inggris, ataupun dengan bahkan saat Anda ngomong ke Google atau ke robot, mereka mengerti ya. Dan misalkan Anda mau hanya menggunakan pesan suara di Google ataupun di WA atau di mana saja, orang yang dengar juga mengerti, atau Google yang akan memberikan Anda data juga Google ngerti ya. Itulah alasannya saya mengajarkan kata-kata ini supaya Anda tahu cara melafalkannya sehingga Anda semakin hebat dalam bahasa Inggris Anda. Begitupun sebaliknya, saat orang bule atau saat siapa saja ngomong dengan Anda yang udah lancar ngomong bahasa Inggris, mereka melafalkan kata-kata ini dengan benar, Anda mengerti ya. Ataupun ketika saat Anda nonton film atau nonton video-video orang bule, Anda mengerti. Alright? Dan mari kita lanjut ya, bahwa today is vocab challenge day 9. Hari ini adalah tantangan kosakata hari yang ke-9 ya. Jadi jika Anda baru saja nonton dan Anda belum menonton yang pertama sampai dengan ke-8, jangan lupa untuk tonton di halaman Facebook kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RPA 100, ataupun juga di halaman YouTube kita yaitu Kursus Bahasa Inggris RPA 100 juga. Dan jika Anda telat, jangan lupa untuk nonton video-video berikutnya yaitu ke-10, hari yang ke-11 dan selanjutnya ya. Kita belum tahu entah sampai hari yang keberapa, karena kita ingin memberantas semua kosakata yang tidak tepat dilafalkan oleh kita orang-orang Indonesia ya. Dan kita langsung saja lanjut pada yang paling pertama. Let's get right into it. Mari kita langsung lihat yang pertama. Let's look at the first one, yaitu kata yang ini. Banyak orang masih salah melafalkan kata ini. Mereka bilang doubt, mereka katakan be. Bahkan ada yang bilang doubt. Nah, itu kurang tepat. Yang paling tepatnya adalah seperti yang aku tulis di sini. B-nya tidak dilafalkan dan O dengan U membentuk bunyi au ya. Maksudnya O ini membentuk bunyi A. Jadi cara melafalkan kata yang ini adalah kayak gini. Doubt. Alright, once again, doubt. Jadi itu mau Amerika mau Inggris semuanya sama. Jadi doubt. Jadi mirip seperti cara Anda membaca ini. Doubt. Ini adalah au. Au. Doubt. Alright. Apa arti dari kata ini? Ini artinya ragu. Alright. Jadi sekali lagi cara melafalkannya adalah doubt. Artinya ragu. Atau bisa dalam bentuk kata benda yaitu keraguan. Keraguan. Alright. Itu arti dari kata ini. Contoh kalimatnya adalah mungkin ini ya. Never doubt yourself. Artinya jangan pernah ragukan diri Anda. Atau Anda bisa katakan don't doubt yourself. Jangan pernah ragukan diri Anda. Anda pasti bisa, right? Misalkan sekarang Anda tidak bisa berbahasa Inggris, jangan pernah ragukan diri Anda. Belajar terus setiap hari, nonton video-video kita setiap hari, entah di YouTube ataupun di Facebook. Bahkan Anda bisa join grup mentoring kita, nanti aku sampaikan caranya. Dan yang paling penting, jangan ragukan diri Anda. Jika Anda mau melakukan sesuatu, jangan pernah ragukan diri Anda. Entah mau memulai sebuah bisnis, atau entah mau membuat sesuatu yang positif, yang bagus, yang positif, jangan pernah ragukan diri Anda ya. Atau bahkan membuat tutorial-tutorial yang bermakna bagi orang lain seperti yang saya buat ini. Jangan pernah meragukan diri Anda. Alright? Selama Anda punya skill, Anda kerjakan. Selama Anda punya keinginan, Anda pelajari. Alright? Supaya Anda bisa berbagi atau bisa berguna untuk diri Anda sendiri ataupun komunitas Anda. Alright? So, never doubt yourself. Meskipun ada orang yang meragukan Anda, never doubt yourself. Or don't doubt yourself. Kayak gitu ya, jangan pernah ragukan diri Anda.
Atau mungkin dalam kata benda, Anda bisa katakan I have no doubts. Anda bisa tambahkan is, boleh juga enggak ya. Alright, jadi kayak gitu ya. Bisa about myself. Aku tidak punya keraguan akan diri saya. Jadi mereka memiliki arti yang sama. Alright guys, itu yang paling pertama. Next, yang kedua. Banyak orang masalah melafalkannya dengan debt. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. B-nya tidak bisa atau tidak boleh dilafalkan. Karena kemungkinan besar orang Inggris juga sejak bahasa Inggris diciptakan, mereka susah sekali melafalkan kata. Kalau misalkan ada B, makanya hilangkan B-nya. Jadi bukan yang kayak doubt. Itu kan susah sekali cara melafalkannya. Itulah alasannya dihilangkan bunyi B-nya supaya nggak kaku. Jadi cara melafalkannya kayak gini, yaitu debt. Jadi kayak Anda membaca DET, debt. Tapi yang paling penting adalah bunyi E yang pepet ya. Debt. Kayak gitu. Nah, contoh kalimat yang tepatnya adalah mungkin ini. Pay off your debts. Bisa dalam bentuk plural, bisa juga enggak ya. Artinya bayar utang-utangmu. Kenapa? Apalagi utang-utang yang punya apa istilahnya, punya bunga harus dibayar. Kenapa? Karena akan mengisap darah lu habis-habisan. Apalagi bunganya gede banget. Biasanya di retainer, ada yang di bank dan selebihnya. Bayar semuanya supaya Anda bebas dari utang. Pay off your debt, right? Harus bayar semua. Itu pay off itu artinya bayar semuanya. Jangan sisakan satu. Pay off your debts or pay off your debt. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah memahami ini. Next. Nah, ini kata juga. Banyak orang masih melafalkannya kayak determine. Mereka bingung dengan kata ini karena kalau kata ini berdiri sendiri, itu memang cara membacanya adalah mine. Artinya punyaku, punya saya. Alright. Contoh, it's mine. Alright. Atau kayak botol ini, it's mine. Ini adalah punyaku. Nah, itu boleh. Tetapi untuk kata ini enggak. Kata ini bukan berarti bahwa ini gabungan antara kata deter dengan mine. Bukan. Ya, ini bukan yang dimaksud. Ini adalah satu rangkaian kata. Jadi Anda harus lafalkan sebagai satu kesatuan, bukan karena ada penggabungan kata. Jadi Anda tidak bisa katakan ini dengan mine ya. Anda hanya bisa katakan entah yang ini adalah gaya British, ini adalah gaya Amerika. Alright. Nah, cara melafalkan yang gaya British ini kayak gini ya. Determine, alright? Determine. Nah, ini mereka nggak pakai R. Mereka biasanya orang British nggak bisa sebutin R-nya. Jadi determine. Nah, yang paling penting adalah deter ini. Anda harus naikkan suaranya dan tekankan lebih panjang. Ini bunyi E yang lebih panjang. Jadi determine, alright? Determine. Kayak gitu. Sedangkan kalau gaya Amerika, dia masih mirip seperti ini, akan tetapi dia ada bunyi R-nya ya. Jadi kayak gini. Determine. Kayak gitu ya. Tetapi ada juga yang melafalkannya kayak gini. Jadi alright? Determine. Kayak gini. Determine, alright, kayak gitu ya. Jadi boleh min, boleh juga men, atau boleh de, boleh juga de, nggak menjadi masalah. Jadi determine or determine, alright, kayak gitu. Once again, determine or determine. Jadi nggak menjadi masalah jika mau lafalkan salah satunya. Yang paling penting jangan bilang mine, alright. Ini artinya orang yang udah memutuskan bahwa dia akan mencapai sesuatu, alright? Orangnya udah mendedikasikan diri untuk mencapai sesuatu. Orang udah berkomitmen untuk mencapai sesuatu. Contoh ya, ini dalam bentuk kata kerja ya. Ada juga kata adjektifnya dan juga ada juga kata nounnya. Kalau adjektifnya tinggal tambah d di belakangnya. Jadi determined, alright? Kayak gini. Sedangkan kata bendanya atau nounnya adalah ini ya. Sebentar aku tulisin. Cara melafalkannya gampang, yaitu
determination, alright. Jadi ini yang lebih ditekankan, alright. Sedangkan di sini yang ini yang lebih ditekankan ya. Sedangkan yang kata bendanya ini yang lebih ditekankan. Jadi boleh determination atau determination, alright. Kayak gitu ya. Sekali lagi determination or determination, kayak gitu. Artinya memiliki ketekatan ya. Mungkin kata yang terjemahan paling bagus itu kayak gitu. Ketekatan, memiliki tekad. Alright. Dan contoh kalimat yang tepat namun sederhana mungkin adalah ini ya. She ini boleh Anda pakai British, mau pakai Amerika juga nggak menjadi masalah. Misalkan kalau mau pakai British, by the way, ini bukan kata adjektif ya, itu bukan kata sifat, tapi ini adalah bentuk past dari kata kerja yang ini. Alright. Jadi kalau mau pakai British itu dia kayak gini, determined, alright, determined, kayak gitu. Jadi dia nggak ada R, tetapi dia pelafalannya mirip seperti Amerika. Nah kalau Amerika dia punya ada R-nya ya. Jadi kayak determined, alright, determined atau determined, alright, determined, kayak gitu. Jadi she determined to be a singer. Artinya dia memiliki tekad atau dia bertekad. Ini tepatnya ini. Dia bertekad untuk menjadi seorang penyanyi. Jadi ini terjadi di masa lampau ya. Nah kalau Anda mau pakai kata adjektif atau kata sifat, Anda tinggal tambahkan ini ya. Kalau misalkan dalam bentuk past, tetapi kalau dalam bentuk present, ini yang ini. Jadi she was, alright, was. Atau bahkan kalau mau lafalkan dengan lebih, kadang kayak mau lebih cepat itu was, alright. She was determined. Jadi bukan was itu karena dia terbuka terlalu lebar. Jadi biasanya membuat kita agak kaku kalau ngomong cepat. Jadi dia akan berubah jadi was, alright. She was determined to be a singer, alright. She is determined to be a singer, alright. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dalam bentuk kata benda, mungkin yang tepatnya adalah she had determination to be a singer, alright. She had determination to be a singer. Atau she has determination to be a singer. Artinya dia punya tekad untuk menjadi seorang penyanyi. Dan itu untuk yang ketiga. Now let's move on to the next, which is number 4 atau yang keempat, nomor 4, yaitu kata yang ini. Ini juga masih banyak orang melafalkannya dengan examine atau examine. Tapi yang tepatnya itu nggak ada bunyi S, tetapi dia itu bunyi Z ya. Ini semua mau Inggris, Amerika semua sama, alright. Dan ini semuanya populer juga ya. Jadi tidak ada yang tidak populer. Nah, cara Anda melafalkan kata ini adalah kayak gini. Examine, alright? Examine, kayak gitu ya. Jadi ini bukan bunyi S tapi Z. Jadi sekali lagi examine. Dan ini bukan X ya, bukan X. Ini adalah G. Alright, examine, kayak gitu ya. Bahkan kalau orang Amerika, karena ini bunyi A diikuti dengan M, dia akan berbunyi seperti E, alright, examine, kayak gitu, examine. Jadi silahkan pilih yang mana yang kalian mau. Jadi mau examine atau examine nggak menjadi masalah, right? Now, yang ini juga. Jadi sekali lagi ini mereka pakai eg, bukan ig, alright? Jadi examine or examine, kayak gitu ya. Examine or examine. Silahkan pilih yang sesuai dengan keinginan Anda. Ini artinya memeriksa, ada banyak sekali arti. Memeriksa, menguji dalam arti ikut ujian kayak gitu. Bisa juga menginterogasi. Misalkan kalau menginterogasi orang di hakim itu atau di pengadilan, itu juga boleh pakai kata yang ini. Contoh kalimat yang sederhananya adalah the doctor, artinya dokter tersebut examined me
and said, I need to take a long rest. Artinya dokternya memeriksa aku, dalam arti memeriksa di bagian klinis, dan berkata aku harus beristirahat yang panjang. Alright, so once again the doctor examined me and said I need to take a long rest. Alright, jadi kayak gitu. Nah, untuk contoh kalimat yang ini mungkin yang tepatnya adalah yang sederhana aja. You'll be examined on history, right? Kayak gitu. Artinya Anda akan diuji mengenai sejarah, right? You'll be examined on history. Kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah memahami cara melafalkan kata ini. Jadi boleh examine or examine, boleh juga examine or examine. Nggak menjadi masalah. Alright, next. Nah, ini banyak orang masih salah melafalkan kata yang ini. Ada yang bilang age. Mengapa? Karena ini ada bunyi ch, dan kebanyakan kita kalau ada ch kita biasanya lafalkan dengan c. Seperti kata China, right? Atau kata ini enak, ini cheese, alright, kayak gitu. Jadi itulah alasannya kita terperangkap oleh kata ini. Tapi yang tepatnya adalah seharusnya kayak gini ya. Jadi ache, alright, once again ache. Jadi ache, alright, ache, kayak gitu ya. Ache itu artinya sakit. Boleh dalam bentuk kata kerja, boleh juga dalam bentuk kata benda. Contoh kalau kata benda itu adalah I have stomach ache. Artinya aku sedang perut sakit, atau aku perut sakit ya. Atau I have body ache. Ini boleh body, boleh body ya. Itu adalah kata bendanya. Kalau kata kerjanya adalah, Anda bisa katakan my body aches all over. Artinya badanku semuanya sakit gitu ya. My body aches all over. Alright, itu adalah salah satu contoh kalimatnya. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah follow halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100 ya. Ini adalah halaman Facebook kita dan juga YouTube kita RBA 100. Dan jika Anda nontonnya di YouTube, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, dan bahkan bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda, ke grup WA ataupun grup Facebook Anda, ke story Anda di WA ataupun di Facebook. Atau kalau di Instagram kayaknya susah atau kayaknya ribet, oleh karena itu kita minta teman-teman untuk bagikan ke halaman Facebook Anda ataupun ke grup WA ataupun Facebook Anda ataupun ke story Anda, karena itu yang bisa lebih mudah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah melakukan itu dan akan terus melakukan itu, karena itu kalian berkontribusi banyak untuk kemajuan negara kita, karena kita yakin semakin banyak orang lancar ngomong bahasa Inggris, negaranya semakin maju. Mengapa? Karena bisa belajar banyak sekali skill dari negara luar, ataupun bisa berkontribusi bahkan dengan menulis atau membuat video dalam bahasa Inggris yang bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang dan bisa dimonetize. Itu kan sesuatu yang bagus, dengan sendirinya semakin membantu banyak orang, alright? Dan kita berterima kasih kepada teman-teman yang udah melakukan itu dan akan terus melakukan itu ya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk membagikan video kita, dan juga jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita, supaya setiap video yang kita upload, Andalah yang menjadi orang pertama untuk belajar dari video-video kita, dan juga Andalah yang setiap hari semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, sampai Anda betul-betul lancar ngomong bahasa Inggris. Dan kita yakin dan percaya bahwa setiap hari kalau Anda nonton video-video kita, Anda pasti cepat atau lambat lancar ngomong bahasa Inggris. Alright guys. Dan untuk teman-teman sekalian, jika kalian ingin
mendapatkan mentoring langsung dari tim tutor kami, aku memiliki nomor WA salah satu admin kami, dan ini nomor WA-nya Anda bisa hubungi untuk bisa mendapatkan promo dan diberitahu informasi lainnya. Ini adalah nomor WA-nya, yaitu 0813 8719 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor WA ini dan mereka akan memberitahu Anda langkah yang tepat dan bagaimana join dan bisa mendapatkan promo-promo menarik dan luar biasa di sana ya. 0813 8719 8968. Alright. Dan mari kita langsung saja lanjut ke kata yang berikut, yaitu kata ini. Banyak orang masih salah melafalkan kata ini. Mereka mengatakan hour. Ini kurang tepat. Yang tepatnya hanya itu mati ya. Jadi hanya tidak dilafalkan. Jadi entah, oh ini kayaknya aku ada kesalahan tulis. Dia harus kayak gitu. Jadi entah Anda mengatakannya pakai. Jadi ini bukan seperti ini ya. Ini seharusnya kayak gini. Nah ini gaya Amerika. Cara melafalkannya adalah hour, right? Hour. Jadi hour, right? Hour. Artinya jam. Atau Anda bahkan menggunakan gaya British yang mana R-nya biasanya nggak dilafalkan kecuali ada vowel yang mengikuti. Jadi hour, alright? Hour. Jadi hour, tapi karena ngomong cepatnya dia bisa berubah jadi A yang halus, yaitu hour, alright? Atau seharusnya itu hour, kayak gitu. Tapi kalau Anda mau menggunakan gaya British, itu adalah sesuatu yang wow banget ya. Hour, alright, kayak gitu. Sekali lagi, Amerika, hour, alright. Contoh kalimat yang sederhana dan tepat adalah mungkin ini ya. You have an hour to do it. Atau bahkan you have an hour to go. Artinya Anda hanya punya 1 jam untuk melakukan apa yang diminta. Ini entah tugas apa. Atau Anda hanya punya 1 jam untuk pergi, untuk segera berlari meninggalkan tempat tersebut. Alright? Jadi itu Anda bisa katakan itu. Atau it takes 2 hours to get there. Kayak gitu. Anda bisa katakan kayak gini ya. Artinya kita butuh 2 atau ya itu barang butuh, atau mungkin biasanya ngomong tentang lama atau panjangnya sebuah perjalanan. Jadi itu butuh 2 jam untuk mencapai tujuannya, to get there. Sekali lagi, it takes 2 hours to get there. Atau ya itu contoh yang paling sederhana deh. Atau it takes an hour, kayak gitu juga boleh. Nah ini makanya kenapa hanya mati supaya saat kita ngomong itu enak. An hour, kayak gitu ya. Jangan bilang a hour, itu nggak enak banget. Tapi an hour itu enak banget ya. You have an hour to do it, or you have an hour to go. Jadi kita ngomong itu lancar banget, ya kan? Kalian bisa dengar. You have an hour to go, kayak gitu. Bukan you have a hour, ya itu kayak kaku banget. You have an hour, itu lebih enak. Alright? Nah ini untuk yang keenam. Next, ini dia. Ini juga sama, hanya tidak dilafalkan. Jadi jangan bilang honor. Tetapi meskipun di Indonesia kita bilang honor ya, tapi di Amerika dan di Inggris mereka tidak katakan itu. Ini Inggris, sekali lagi R-nya itu boleh dikatakan kecuali ada vowel yang mengikuti, tapi selebihnya enggak. Cara Anda melafalkan kata ini gaya British itu kayak gini ya. Jadi ini adalah British. Caranya adalah ini mereka pakai O yang pendek, jadi O. Alright, jadi caranya kayak gini. Honor, alright, honor. Nah ini karena ada dia akan berubah jadi kayak A yang halus, kayak gini. Honor, alright. Once again, honor, honor, kayak gitu ya. Dan melodinya dari atas ke bawah. Honor, alright, kayak gitu ya. Honor. Sedangkan kalau gaya Amerika mungkin agak lebih gampang cara melafalkannya. Caranya adalah kayak gini. Honor, alright. Once again, honor, kayak gitu ya. Jadi honor, honor, kayak gitu. Nah contoh kalimat yang mungkin sederhana dan tepat untuk kata ini adalah kayak gini ya. It's my honor to meet you.
Kayak gini, it's my honor to meet you. Alright, kayak gitu. Atau it's my honor to speak with you. Alright, kayak gitu. Artinya itu adalah sebuah kehormatan bagiku, atau itu adalah kehormatanku untuk bertemu dengan Anda atau untuk berbicara dengan Anda. Alright. Nah, itu adalah untuk kata honor atau, nah ini R-nya nggak boleh dibunyikan ya. Jadi honor atau honor. Alright, once again honor. Nah, berikut ini yang terakhir. Banyak orang masih salah melafalkan ini ya. Banyak orang melafalkannya dengan because. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah ini ada beberapa Anda bisa pakai, silahkan. Tapi jangan bilang because ya. Ini semua, ini bisa di Amerika, Inggris juga boleh. Ini kebanyakan di Inggris, ini kebanyakan di Amerika. Caranya kayak gini. Because. Untuk yang pertama, because, alright. Jadi dia kayak cepat banget. Tetapi ini juga yang populer di Amerika, di Inggris, yaitu because, alright, because, kayak gitu, because, kayak gitu ya. Ini juga populer di Amerika. Sebenarnya ini nggak terlalu, ini lebih populer di Amerika ya. Kalau yang terakhir ini cara melafalkannya adalah because, alright, because, kayak gitu. Sedangkan ini because, tapi ini saya jarang dengar, bahkan hampir tidak dengar yang paling pertama. Ini saya temukan di kamus, tapi saya jarang sekali mendengar yang pertama ini. Biasanya yang terakhir ini yaitu because, right? Because. Bahkan kebanyakan orang menyingkatkannya dengan cause, alright? Kayak gitu aja. Bukan mereka hilangkan b-nya ya. Jadi cause, kayak gitu. Cause. Jadi b-nya itu dihilangkan. Jadi sekali lagi because itu yang pertama. Sekali lagi because. Yang kedua because, singkat because. Yang ini because, atau yang ini yang paling populer di Amerika. Jadi saya tidak jarang saya tidak sarankan untuk pakai yang ini ya, karena jarang sekali didengar. Jangan sampai ini adalah sesuatu yang udah tidak dipakai lagi. Jadi saya tidak sarankan kalian pakai yang itu. Dan kalau Anda pakai aksen Amerika, aku sarankan yang terakhir ini ya, yaitu cara melafalkannya kayak gini ya, kayak because, alright, once again because, kayak gitu ya, because. Itu cara Anda melafalkannya. Contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah mungkin ini ya, I love you because you're beautiful. Aku sayang kamu atau aku cinta kamu karena kamu cantik. Kalau kamu nggak cantik, aku nggak sayang kamu. Itu Anda bisa pakai. Tetapi itu tentunya kalau Anda katakan ini doang ke cewek Anda, dia pasti wow, kayak senang banget. Tapi kalau Anda katakan yang berikut, kalau misalkan Anda tambahkan, kalau kamu tidak cantik, aku nggak sayang kamu. Itu bisa saja membuat orang tersinggung, tapi bisa juga kalau orangnya berpikiran positif, dia akan senang banget. Berarti dia dilihat sebagai seorang yang cantik. Atau Anda bisa katakan ini, come here because I have something to tell you. Ini panjang banget ya. Artinya hey, datang ke sini karena, ini artinya karena ya, aku punya sesuatu untuk kuceritakan. Alright, come here because I have something to tell you. Kayak gitu ya. Jadi aku harap teman-teman memahami ini, kata ini, dan kita nggak ada lagi. Jadi sekali lagi, tugas Anda berikutnya adalah melafalkan kata ini berkali-kali sampai Anda betul-betul menguasai kata tersebut. Dan ketika Anda ngomong, Anda tidak meskipun Anda tidak sadar akan kata tersebut, akan kata per kata tersebut, Anda melafalkannya dengan benar dan tepat. Alright, itu adalah level teratas dari pembelajaran. Anda harus betul-betul menguasainya sehingga saat Anda ngomong, tanpa Anda memikirkan kata per kata, Anda bisa melafalkan semuanya dengan benar. Alright,
Jadi itu adalah kunci dari pembelajaran. Dan sekali lagi jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Dan juga jika Anda membutuhkan mentoring langsung dari tim tutor kami, Anda bisa menghubungi 0813 8719 8968. Alright guys, that's it. Till next time, bye bye.